Melihat semakin tingginya penyebaran kasus positif COVID-19 di Provinsi Riau, menjadikan pemerintah Provinsi Riau semakin bersinergi menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB lokal di kabupaten kota seprovinsi Riau. Gubernur Riau Haji Samsuar MSI mengatakan, PSBB tidak hanya diterapkan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau, tetapi dengan membentuk klaster-klaster sesuai wilayah yang saat ini terkonfirmasi banyak terinfeksi positif COVID-19. Dirinya menambahkan, melalui penerapan PSBB lokal ini, ia berharap dapat menurunkan penularan rantai COVID-19 yang sampai saat ini jumlahnya terkonfirmasi positif semakin hari semakin meningkat, di mana bahwa penambahan yang terkonfirmasi positif dalam penanganan COVID di Provinsi Riau sebanyak 135 orang, dan beberapa daerah yang termasuk kasus positif COVID-19 terbanyak terjadi di Pekanbaru, Kampar, dan Siak. Termasuk juga Forkopimda yang tentunya kita sudah siap kalau memang terjadi suatu hal yang tidak diharapkan. Namun demikian tentunya harapan kami kita juga tentunya senantiasa dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat kita agar mereka disiplin dalam rangka tentunya menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, termasuk juga tentunya harapan kita mudah-mudahan ya dengan adanya kesadaran masyarakat semakin tinggi akan tentunya kita harapkan dapat memutus rantai penularan COVID-19. Dan kami tentunya pada kesempatan ini akan menugaskan staf kami untuk koordinasi dengan Bapak-Bapak, Bupati dan Wali Kota serta nanti stafnya dalam rangka membincangkan soal nanti adanya PSBB skala kecil yang akan kita terapkan di beberapa wilayah. Ini semua adalah tujuan kita agar nanti dapat memutus rantai penularan COVID-19 di masing-masing kabupaten kota agar nanti tidak berkembang di masa yang akan datang. Sehingga walaupun sekarang kita sudah siap dengan fasilitas pelayanan kesehatan, tapi kita harapkan mudah-mudahan fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak termanfaat maksimal, yang tentunya juga akan membantu kita dalam rangka konsentrasi kita dalam rangka merawat pasien yang sudah ada dan sekaligus juga mengurangi dari penambahan penularan positif di masa yang akan datang. Sama halnya dengan di Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati Indragiri Hilir menyampaikan terdapat sebanyak 59 orang positif COVID-19 dan 54 orang diantaranya dinyatakan sembuh. 2 masih dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan dan sebanyak 3 orang dinyatakan telah meninggal dunia. Bupati Indragiri Hilir juga menambahkan akan melakukan rapid test yang akan digunakan untuk mendiagnosis penyebaran rantai COVID-19 yang akan direalisasikan minggu depan di Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan TNI Polri akan mengadakan patroli ketat terhadap masyarakat yang tidak mematuhi akan protokol kesehatan. Dirinya juga berharap masyarakat mendukung dan menerapkan upaya pemerintahan dengan mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 tidak berkembang. Konfirmasi positif COVID di Kabupaten Indragiri Hilir dari total 59 yang sudah sembuh itu 54, di mana hari ini memang masih ada yang dirawat, yaitu sebanyak 2 orang. 1 orang dirawat di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan dan 1 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru. Kemudian untuk suspek, alhamdulillah dari total keseluruhannya 14.365 yang sudah selesai isolasi 14.199, di mana hari ini ada 159 yang diisolasi, isolasi mandiri 155 dan isolasi di rumah sakit ada 4. Kemudian yang meninggal itu untuk yang positif itu 3, kemudian yang suspek itu ada 7. Kemudian kami laporkan juga kepada Bapak Gubernur bahwa hasil pemeriksaan screening COVID-19 per 31 Agustus 2020 untuk rapid test itu total rapid test keseluruhannya berjumlah 6.362 orang, kemudian data reaktif 188. Data non-reaktif berarti 6.174 orang. Kemudian data swab
keseluruhan sampai tanggal 30 Agustus berjumlah 1.442 sampel yang keseluruhnya 2.464. Kemudian kami laporkan juga kepada Pak Gubernur, sesungguhnya pasien positif COVID-19 sebenarnya kita dari Kabupaten Daerah Gilir tidak ada mengirim ke provinsi. Kalaupun ada, yang di provinsi itu memang mereka yang dilaksanakannya swabnya itu di Pekanbaru atau di provinsi. Sementara mereka ada KTP-nya KTP dari Inhil. Maka ada di antara masyarakat Inhil yang hari ini memang dirawat di Rumah Sakit Arifin Ahmad. Tapi kalau kita untuk mengirim pasien yang COVID-19 sampai saat ini dari data yang ada di rumah sakit kita tidak ada mengirim ke provinsi. Kemudian dapat juga kami laporkan kepada Pak Gubernur langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Satgas dalam rangka menangani masalah COVID-19 di Kabupaten Daerah Gilir. Yang pertama, kita sudah membuat posko-posko, yaitu kita buat di pasar, kemudian di pelabuhan, di terminal, termasuk kantor yang kita nilai ini menjadi klaster gitu. Turut hadir mendampingi Bupati Indragiri Hilir dalam rapat tersebut Wakil DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Andi Rusli, Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dian Setiawan, dan Dim 0314 Indragiri Hilir Letkol Infantri Imir Faisal, Kajari Inhil Rini Trianingsih, Sekda Inhil Fauzar, serta unsur Forkompimda dan pejabat terkait lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Nadia Anggraini dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.